dan kebenaran. Kami percaya. Baik, salam. Baik, puji Tuhan. Izinkan saya buka naskah sebentar. Baik, sekali lagi salam. Baik, saya sebelumnya sudah pernah ke sini, sudah pernah melayani tempat ini, layanan pemuda satu kali, dan ini yang kedua kalinya. Terima kasih pada hambanya yang memperkenankan untuk saya ada di tempat ini. Baik, kalau ada yang belum kenal, pertama-tama memang kata bijak mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Mungkin ketemu di jalan kita bisa saling menegur sapa. Nama saya Abraham Surindun, sarjana teologi. Saya berdomisili atau bertempat tinggal di asrama Brimob Kupang. Saya anggota Brimob, yang bukan kebetulan tapi memang dipercayakan Tuhan untuk ada di hadapan Bapak Ibu di tempat ini. Itu perkenalan singkat. Anak saya 4, 2 laki-laki 2 perempuan, istri saya 1 sesuai firman Tuhan. Itu saja. Nanti selanjutnya kita akan sama-sama tahu ketika kita bertemu bertegur sapa di luar. Baik, kita langsung saja. Kita buka dari Lukas. Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7, satu ayat saja, ayat yang ke-38. Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-38. Nanti ayat yang selanjutnya, satu perikop ini Bapak Ibu bisa baca di rumah. Baik, saya akan membacakan bagi kita semua. Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengambil satu tema kecil, yaitu tahu diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang banyak jatuh karena apa? Karena tidak tahu diri. Orang percaya banyak jatuh dalam dosa karena tidak tahu diri. Tidak tahu dia itu siapa. Tidak tahu kita itu siapa. Saya itu siapa. Tidak tahu. Saudara, di kedinasan saya, di Dinas Polri, khususnya di Brimob itu sangat ada peraturan yang namanya peraturan urusan dalam, peraturan urusan dinas dalam. Kita diatur sedemikian rupa dengan aturan itu supaya apa? Supaya kita tahu diri. Orang percaya diatur oleh firman Tuhan. Supaya apa? Supaya tahu diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang saya mau kita sama-sama belajar sore hari ini dari tema itu, yaitu tema tahu diri. Kalau di Brimob, kalau kita ada mengawal pimpinan, kita tidak boleh berdiri di sebelah kanan. Itu artinya bahwa kita mau menguasai dia. Kita harus berdiri di sebelah kiri. Itu berarti bahwa kita tahu diri, kita ini siapa. Seperti halnya firman Tuhan hari ini bagi saya dan saudara. Bukan cuma buat saudara, tapi bagi saya juga. Bagi saya dan saudara firman Tuhan hari ini, bahwa sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus. Saudara, sambil menangis, perempuan berdosa ini mempunyai predikat berdosa di masyarakat Yahudi saat itu. Sambil menangis, dia berdiri di belakang Yesus. Saudara, dia begitu tahu diri. Yang pertama tahu diri yaitu sadar siapa diri kita. Kita harus sadar siapa diri kita. Kalau di kedinasan saya, pangkat barada, pangkat prajurit 2 atau bayangkara 2, itu dia harus tahu diri. Dia tahu dia siapa. Ketika dia bertemu dengan siapa, dia harus melakukan apa. Begitu pula saya dan saudara.
Lihat firman Tuhan ini menegur dan menasihati saya dan saudara. Untuk apa? Untuk kita sadar siapa diri kita. Perempuan ini begitu sadar siapa dirinya. Dia sadar bahwa dia perempuan yang berdosa. Dia sadar bahwa dia orang yang berdosa. Saudara, terkadang kita sok agamawi. Roh agamawi kita itu tinggi sekali. Wah, kalau sudah biasa, apalagi biasa datang di gereja sampai tidur di gereja, waduh, itu sudah luar biasa. Sudah sepertinya orang di luar itu tidak ada apa-apanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu sore hari ini kita mau ditegur, kita mau dinasihati, kita mau diberikan petunjuk oleh firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kita sadar siapa diri saya dan saudara. Kita ini hamba, saudara. Kalau hamba, saudara, kalau kita ke Sumba, mungkin ada yang orang Sumba di sini ya. Kalau kita ke Sumba itu, hamba itu, kalau dia punya, saya pernah tugas di Sumba, kalau dia punya tuan belum pulang, saudara, dia tidak bisa tidur. Kalau hamba itu, sama kayak keraton Yogyakarta. Kalau tuannya belum pulang, mereka belum bisa tidur. Mereka tunggu sampai tuannya pulang. Dan ketika mereka menghadap tuannya, saudara, mereka sambil merangkak, saudara. Karena apa? Dia tahu diri, dia itu hamba. Saudara, terkadang di gereja pun kita tidak tahu diri, menganggap remeh hamba Tuhan. Saudara ingat, saudara, kalau kita belajar daripada Raja Daud, Daud begitu tahu diri, dia tahu dirinya siapa. Saudara, dia punya kesempatan beberapa kali untuk apa? Untuk membunuh Saul. Tapi dia tahu, dia bilang apa? Saul adalah orang yang diurapi Allah. Dia tidak mau mengambil alih wewenang Allah, saudara. Dia tidak mau mengambil alih itu. Kalau dia mau membunuh, dia pasti bisa membunuh, karena dia punya kesempatan beberapa kali untuk membunuh Saul. Ketika Saul mau membunuhnya, tapi dia tahu diri, dia sadar siapa dirinya. Walaupun dia sudah diurapi oleh Samuel, saudara, diperintahkan oleh Allah untuk mengurapi anak daripada Isai, yaitu Daud ini, untuk menjadi raja menggantikan Saul, saudara. Tapi dia sangat tahu diri. Terkadang kita di gereja tidak tahu diri. Hamba Tuhan dia anggap remeh, saudara. Terkadang hamba Tuhan ngomong di depan, dia bilang, oh sama saja. Saudara, saya di Brimob, saya pengurus daripada Oikumene di Brimob. Saya saya sekretaris dalam Oikumene itu. Saudara, kalau memang ketika kita ada di mana saja, latar belakang kita atau masa lalu kita pasti akan dipertontonkan dan dipertanyakan terus menerus, akan mengikuti kita terus menerus. Saudara, ketika kalau saya disuruh atau diminta untuk berkhotbah di depan itu, pasti ada yang ngomong di belakang, lu sama sah, lu dulu juga pemabok, lu juga dulu juga suka main perempuan, lu suka segala macam yang berdosa, saudara. Orang tidak melihat bagaimana kita berubah, tapi orang tetap akan melihat masa lalu kita. Lu sama sah. Saudara, ketika kita mengalami gelap, baru kita bisa merasakan terang. Siapa di sini yang tidak pernah gelap, saudara? Saya tanyakan bagi umat Tuhan di asrama Brimob itu, saudara. Saya tanyakan bagi anggota, siapa di sini yang tidak berdosa? Angkat tangan kalau tidak berdosa. Saudara, kita orang-orang yang masih di dunia ini masih berdosa, saudara. Tapi kita tidak tinggal dalam dosa. Sudah tahu mencuri itu berdosa, jangan kita mencuri lagi. Kalau masih tetap mencuri, itu orang bebal, saudara. Kita tidak tahu diri, kita tidak sadar siapa diri kita. Terkadang banyak protes, saudara, di gereja-gereja di mana-mana, saudara, ada terjadi masalah.
Terkadang hamba Tuhan ngomong firman Tuhan sedikit tersinggung, mulai protes. Besok beta sampai di gereja leh. Oh, omong kena beta terus. Omong cuma kena beta sah. Saudara bersyukur ketika firman Tuhan itu datang, saudara dan saudara merasakannya untuk saudara. Sangat bersyukur Tuhan mengasihi saya dan saudara ketika kita mendengar itu dan menyentuh bagi hati saya dan saudara. Tuhan bilang, tahu diri. Siapa kamu? Sadar siapa dirimu. Jangan anak buah mau jadi pimpinan. Tapi pimpinan pun tidak sewenang-wenang terhadap anak buah. Ada hubungan timbal balik, saudara. Ada hubungan dua arah antara anak buah dan pimpinan dan anak buah. Itu berarti bahwa sama-sama mereka sadar siapa diri mereka. Orang banyak jatuh karena tidak sadar, saudara. Orang percaya terutama, saudara, mengatakan bahwa aduh sampai tidur di gereja, sampai tidak pulang lagi. Kegiatan di gereja non-stop. Sampai orang bilang, ini sudah masuk surga bulat-bulat, saudara. Tidak ada yang tersisa lagi masuk. Semua bulat-bulat langsung masuk surga. Tapi terkadang itu membuat kita jatuh. Karena apa? Karena kesombongan saya dan saudara. Kesombongan rohani saya dan saudara. Membuat kita tidak tahu diri. Kita tidak sadar siapa diri kita. Perempuan ini, saudara, menyadarkan saya dan saudara bagaimana dia ada di hadapan Tuhan. Ada dengan merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Karena dia tahu dia hamba. Saudara, Maleakhi 1 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa kalau engkau panggil aku Bapa, di manakah hormatmu? Hei anak muda, kalau engkau panggil bapamu itu Bapa, di manakah hormatmu? Saudara, terkadang etika ini, saudara, tidak berjalan. Karena apa sekarang? Muda-mudi zaman sekarang banyak jatuh karena apa? Karena melanggar norma-norma, terutama yang tidak tertulis, saudara. Sudah bilang pacaran tidak boleh lebih dari pegang tangan, masih juga lebih daripada pegang tangan. Saudara, saya pernah muda, saya pernah pacaran, dan saya pernah jatuh dalam dosa dalam pacaran itu. Saudara, istri saya sebelum menikah sudah hamil, saudara. Dan itu yang sebenarnya tidak boleh orang percaya melakukan itu. Itu sangat berdosa di hadapan Tuhan. Saya dan saudara, ketika ada dalam kehidupan saya dan saudara, dalam setiap lingkungan kita masing-masing, dipastikan bahwa budaya dan kebiasaan kita berbeda-beda. Tapi bukan berarti budaya dan kebiasaan kita merubah apa yang dikatakan firman Tuhan. Orang percaya menjadikan firman Tuhan ini sebagai budaya bagi kehidupannya, sebagai gaya hidupnya, bukan yang lain, saudara. Saya sudah pernah bersaksi di tempat ini, saudara. Ketika saya ada dalam tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang anggota Polri, saudara, kalau saat saya mau masuk, saya pernah bercerita tempat ini bagi pemuda. Ketika kita ada upacara, kalau ada upacara di Taman Makam Pahlawan, saudara, itu sebelum masuk tuh harus hormat kepada arwah para pahlawan, hormat berat. Harus angkat tangan dan menghormat. Kalau tidak ya pakai pedang atau pakai senjata, saudara. Harus menekuk senjata itu sebagai tanda penghormatan kepada arwah para pahlawan. Saudara, satu kali saya dipercayakan untuk membawa pasukan. Saya sebagai dantonnya, saudara, menjadi kebimbangan dalam hati saya. Tapi saya sempat memerintahkan hormat. Saya lihat kiri kanan tidak ada orang. Hormat senjata, gerak. Tapi saya tidak hormat, saudara. Tapi saya juga merasa berdosa karena saya mengajak yang lain untuk menghormat.
Karena apa? Tidak alkitabiah. Makanya pernah saya melayani di Papua. Saya pernah melayani seorang ateis, saudara, mantan tentara Amerika Serikat. Itu dia bertugas di Freeport, sama-sama dengan kita waktu itu. Saya bertugas di Freeport. Dia sebagai chief security di sana. Masih muda, saudara, masih lebih muda dari saya. Saya melayani dia, saya menginjil dia. Dia bilang apa? Dia bilang, selama Pak masih pegang senjata mesin yang ada pada diri Pak tidak bisa menginjil saya. Karena Pak akan tetap membunuh. Pak akan tetap melakukan pembunuhan, saudara. Itu terngiang-ngiang terus bagi saya. Dia bilang, kalau begitu Pak, pulang dari sini, lepas pakaian dinas, resign, minta berhenti dari itu. Kalau Pak mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam setiap pekerjaan kita bisa melayani Tuhan. Saudara, saya berusaha dalam pekerjaan saya tidak membunuh orang. Saya berusaha dalam pekerjaan saya menghindar dari pekerjaan-pekerjaan itu. Karena saya tahu diri. Karena saya sadar siapa diri saya. Saya hamba Tuhan. Saya anak Tuhan, saudara. Sehingga saya mau mengajak saya dan saudara untuk hari ini, untuk saat ini, saudara, kita tahu diri, sadar siapa diri kita. Perempuan ini benar-benar sadar siapa dirinya. Dia berdosa, dia datang dengan menangis, saudara. Simon orang Farisi yang mengundang Tuhan untuk makan di tempatnya, saudara. Dia mengundang Tuhan. Saya mendengar khotbah daripada Bapak Gembala, saya melihat, menonton di YouTube, saudara, tentang Yudas zaman now, Yudas zaman sekarang. Saudara, saya sangat diberkati oleh firman Tuhan itu. Saudara, terkadang kita juga menjadi Yudas-Yudas zaman sekarang. Sadar atau tidak sadar kita melakukannya. Ada di gereja juga masih juga bisa dibisikkan oleh apa? Oleh suara-suara yang lain selain daripada suara Tuhan. Di gereja juga masih ingat, beta belum kunci lemari, orang bobol lemari nanti. Saudara, di gereja juga masih ingat, beta belum tutup kandang babi lari, hilang sudah. Beta soni punya harta lah. Saudara, terkadang kita menjadi Yudas-Yudas seperti itu, saudara. Bukan secara langsung ketika kita cuma pindah agama, orang bilang, "Wih, pindah agama sudah seperti Yudas pengkhianat." Tapi ternyata kita pun demikian, saudara. Kita ada dalam Tuhan, ada dalam persekutuan bersama Tuhan, tapi kita tidak sadar siapa diri kita. Kita semua ini hamba Tuhan. Berlakulah seperti hamba Tuhan. Firman Tuhan katakan Matius 3 ayat yang ke-8 bahwa berbuah sesuai dengan pertobatan, saudara. Saudara bilang bertobat, saudara bilang sudah keluar dari air. Oh, kok beta sudah keluar dari air, nah? Beta pasti selamat. Beta sudah dibaptis, nah? Sudah cukup itu, sudah. Saudara, tidak cukup cuma sampai di situ, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya banyak bersaksi tentang kehidupan saya karena saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya dulu begitu luar biasa jahatnya. Saya sudah pernah bersaksi dengan Bapak Gembala di rumah bahwa saya ketika jadi polisi, saudara, Tuhan tolong yang luar biasa. Ketika saya melamar menjadi seorang anggota polisi, Tuhan tolong begitu luar biasa. Karena apa? Karena punya pengharapan penuh kepada Tuhan. Karena sadar siapa diri kita, kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Atau di sini tidak ada yang butuh Tuhan? Kalau tidak butuh Tuhan pasti tidak ada di tempat ini. Ibadah bukan kewajiban, tapi ibadah adalah kebutuhan. Saudara, doa bukan kewajiban, saudara, tapi doa adalah kebutuhan bagi saya dan saudara. Saya dan saudara membutuhkan Tuhan yang begitu luar biasa untuk memberkati saya dan saudara.
Saudara, saya punya anak kemarin sakit. Saudara, selama 2 bulan harus terapi obat sindrom nefrotik, yaitu gangguan pada filter ginjal. Anak yang pertama, saudara, yang saya mengharapkan sekali dia untuk menjadi apa? Contoh bagi adik-adik. Saudara, begitu tinggi besar, lebih tinggi dari saya, anak perempuan. Sekarang kakinya saya sudah ukuran sepatu 43. Sudah lebih tinggi dari saya dan dari mamanya. Sudah lebih besar dari saya, saudara. Saudara, dia kena sindrom itu, dan saya disadarkan oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat kejadian-kejadian itu. Masuk rumah sakit 1 minggu, rumah sakit Bayangkara. Tuhan menyadarkan saya bahwa Tuhan lebih utama dari segala-galanya. Tuhan ajarkan saya untuk apa? Untuk mengandalkan Tuhan. Ketika keluar dari rumah sakit, harus terapi obat selama 2 bulan. Saudara, minum obat 1 hari 15 butir. Saudara, saya duduk dan istri saya dan kita berlutut berdoa. Saudara, kaki bengkak, mata, kelopak mata semakin bengkak dan hampir menutupi mata. Saya bilang berhenti obat, kita berdoa. Saudara, puji Tuhan, hari ini dia boleh sehat. Saya bilang tidak usah periksa lagi ke dokter. Percaya bahwa pertolongan Tuhan total, saudara. Tuhan menyembuhkan saya dan saudara total. Tuhan tidak memberikan setengah-setengah bagi saya dan saudara. Tuhan berikan total bagi saya dan saudara dalam kehidupan saya dan saudara. Karena saya merasakan itu, saudara. Saya bilang sama anak saya, percaya, namanya Berta, saudara. Berta percaya bahwa kalau Tuhan menyembuhkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara, ketika Tuhan menyembuhkan sepenuhnya, Tuhan sembuhkan. Tuhan tidak sembuhkan setengah-setengah. Berta ada dalam proses pemulihan. Biar Berta tahu, biar Berta sadar siapa diri Berta. Biar Berta tahu bagaimana mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bagaimana Berta tahu bahwa Berta punya iman semakin hari semakin bertumbuh oleh kejadian-kejadian demi kejadian. Nah, terkadang kita tidak sadar. Kok Tuhan kok sampai hari ini cuma beta masih begini juga. Kok beta berdoa tapi beta seperti ini juga. Siang malam beta berdoa tapi beta juga seperti ini. Halo, sadar saudara, siapa diri saudara? Saya berdoa, saya mau lulus perwira, tapi 5 kali tes tidak lulus. Tuhan bilang sama saya, Bram, sadar kau siapa diri kau. Saudara, Tuhan memilih saya dan saudara. Tuhan tahu kehidupan saya dan saudara. Kita harus sadar siapa diri kita. Kehendak Tuhan bukan kehendak saya dan saudara. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika Tuhan buat saya dan saudara seperti saat ini, rencana Tuhan yang indah bagi saya dan saudara. Saudara, saya selalu dibuat mengerti oleh firman Tuhan. Saya selalu dibuat mengerti melalui kejadian demi kejadian dalam kehidupan saya. Kok dulu mau jadi polisi, langsung jadi. Berdoa setiap item tes, Tuhan bilang lulus, Tuhan bilang lulus, Tuhan bilang lulus. Sampai pendidikan selesai, lulus, saudara. Sekarang mau jadi lebih tinggi lagi, Tuhan bilang sabar. Ada saat Tuhan, dan saat Tuhan saat yang terbaik bagi saya dan saudara. Tuhan bilang sabar. Supaya apa? Supaya saya dan saudara semakin hari semakin sadar diri. Perempuan ini menunjukkan bahwa dia betul-betul sadar dalam kehidupannya dia sebagai seorang hamba. Sampai-sampai dia memandang wajah Tuhan saja, dia merasa bahwa dia tidak layak. Dia berdiri di belakang, saudara. Sambil menangis dia berdiri di belakang, karena dia tahu bahwa dia orang yang berdosa.
Bukan seperti kita, saudara. Terkadang sudah berdosa, susah laju, masih orang Jawa bilang ngeyel. Kalau kita anggota, saudara, terkadang dulu saya masih pangkat sersan 2, masih bribda ya, brigadir polisi 2, baru keluar dari pendidikan. Wah, ini lihat orang lihat kita lihat dia, kita bilang apa lu lihat dia? Loh, dia juga punya mata. Kenapa juga kita lihat dia? Apa lu lihat dia? Padahal badan kurus kecil, yang kita tegur dia orang besar. Saudara, saya pernah mengalami itu. Karena apa? Karena kesombongan, saudara. Tidak sadar siapa diri kita. Padahal jadi polisi ini dengan apa? Dengan berlutut. Berlutut di hadapan Tuhan, berdoa senantiasa. Tapi terkadang di luar kita tidak bisa merendahkan diri kita. Kita merasa bahwa kita lebih dari segalanya. Terkadang hamba Tuhan mau pelayanan di mana minta dia untuk dihargai, dihormati, saudara. Kok di sana ada apa-apa nah. Saudara, hamba Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa kita hidup bukan cuma dari roti saja, saudara, tapi dari firman Tuhan. Saya sangat percaya, saya pelayanan di mana saja, saya tidak pernah memikirkan hal itu. Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi kehidupan saya. Saya punya berkat yang luar biasa, saudara. Saya sadar itu, walaupun polisi gaji kecil, saudara, tapi saya punya gaji. Tuhan kasih saya berkat. Orang mau bilang kecil ke apa, mah? Orang cuma jadi polisi. Seperti itu, saudara. Saya sangat sadar siapa diri saya, sehingga saya betul-betul menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Saya ada di Gereja Betel Indonesia, Kristus yang awal dan yang akhir. Dulu saya bergereja di Gereja Betel Indonesia, Kemah Kesaksian. Tapi karena Bapak Gembala saya seorang brimob juga, Komandan Kompi, dulu Komandan Detasemen Gegana, sudah pensiun, sekarang jadi gembala sidang di gereja saya di Penkase, saudara, Penkase Weleta. Namanya Bapak Yan Tumpal. Dia menjadi contoh bagi saya. Dia menjadi bapak rohani bagi saya. Saya bergereja di gereja itu, saudara. Banyak lika-liku terjadi. Memang saya melihat itu. Ketika saya bertobat dari tahun 2009, saya masih ingat tanggal 5 Agustus 2009 saya bertobat. Saya menyerahkan diri saya untuk dibaptis. Dan saya terus belajar. Dan saya terus ada dalam hadirat Tuhan. Sampai-sampai, saudara, ibadah WBI juga saya mau ikut, saudara. WBI itu Wanita Betel Indonesia. Karena apa? Karena begitu kasih mula-mula itu betul-betul menyala, saudara, dalam kehidupan saya. Ketika saya bertobat, terus menyala, saudara. Sampai ibadah di mana saja, mau ke KR di mana saya pergi. Tapi Tuhan punya rencana bagi kehidupan saya. Tuhan angkat menjadi hambanya, saudara. Saya memang status saya saat ini belum menjadi seorang pendeta. Kita dari Gereja Betel Indonesia mungkin sama dengan Bapak Gembala ya. Kita diangkat dari sinode masing-masing, tapi dalam proses, saudara. Tidak bisa langsung diangkat sebagai seorang pendeta. Saudara, kita kembali pada firman Tuhan. Perempuan ini sangat sadar akan kehidupannya, akan dosa-dosanya. Dia datang, dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dia datang dari belakang, saudara. Bukan berarti dia tidak menghormati Tuhan. Dia sangat menghormati Tuhan. Soalnya terkadang kalau kita lihat dari belakang orang itu, terkadang bahwa itu tidak menghormati ya. Tapi dia melakukan ini karena dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Terkadang saya dan saudara sangat sombong, saudara. Kita merasa kita paling layak. Karena apa? Karena sudah tidur di gereja. Sudah tidur di gereja di Sulaya. Mau bikin apa saja tak bisa. Sampai-sampai berdoa tidak minta ampun lagi. Karena apa? Sudah rasa paling suci. Sudah rasa paling baik. Sudah rasa paling benar, saudara. Hal yang kedua, saudara. Kita belajar di firman Tuhan ini.
Dari ayat yang ke-38. Hal yang kedua adalah sadar di mana tempat kita. Tadi saya sudah ngomong, saudara, kalau di kedinasan saya, kalau jadi seorang anggota Bintara atau Tamtama, kecuali Perwira ya. Kalau Perwira memang sudah kelasnya golongan 3. Kalau masih golongan 2 dan golongan 1. Kalau Tamtama di Brimob itu, jadi kepolisian atau di tentara, biar kamu lulusan SMA tetap kamu golongan 1. Karena dia golongan pangkat. Bukan seperti PNS biasa. Jadi kalau kita ada dalam posisi itu, kita harus tahu menempatkan diri kita. Perempuan ini datang, dia bukan sekedar ada di belakang, tapi dia apa saudara? Dia berlutut di bawah kaki Tuhan. Saudara, kalau mau dibilang, kalau kita cium kaki orang, itu sudah merupakan penghinaan, saudara. Sudah sangat terhina. Apalagi kalau orang injak kita, saudara, itu sudah sangat-sangat terhina. Apalagi perempuan ini, saudara, ada di kaki Tuhan, dia mencium, dia menyeka, dia menggosok atau mengurapi Tuhan dengan air matanya, saudara, di kaki Tuhan, dan dia menyekanya dengan apa? Dengan rambutnya, saudara. Dia tahu menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Bukan kita sudah tahu Bintara Tamtama tapi mau berdiri di depan, saudara. Itu salah sekali. Kecuali kita diperkenankan untuk berdiri di depan, dipersilakan. Terkadang saudara, orang ke pesta karena dia merasa dia orang besar, saudara. Saya pernah kejadian di perbatasan, saudara. Saya diundang di kecamatan acara hari ulang tahun RI 17 Agustus itu, ada syukuran, saudara, di kecamatan di Wini sana. Itu saya komandan pos di Wini, komandan pos Brimob. Otomatis saya setara dengan Kapolsek, setara dengan dan Ramil dan semua yang ada di situ, unsur Muspida yang ada di situ, unsur Muspika ya, yang ada di situ. Tapi saya datang, saya duduk di belakang, saudara. Walaupun saya berpakaian dinas, saya duduk di belakang. Ada satu anggota, mungkin anggota dewan. Dia merasa bahwa saya anggota dewan. Dia langsung datang duduk di depan, saudara. Dan ternyata tempat duduknya itu harus diduduki oleh bupati, saudara. Pak, minta maaf, Pak, di barisan kedua. Ini tempat. Malu, saudara, dia tidak mau. Dia keluar dari pesta itu dan dia pulang. Saya tanya-tanya padahal dia anggota dewan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini satu ajaran, satu pelajaran bagi saya dan saudara. Untuk apa kita tahu menempatkan diri kita? Biarkan nanti orang yang mempersilahkan. Kalau memang itu tempat kita, pasti kita ada di situ. Kalau itu merupakan tempat kita, pasti Tuhan akan izinkan kita ada di situ. Dan saya sangat merasa itu, saudara. Kalau saatnya Tuhan saya berada di tempat itu, tidak ada satu pun yang dapat menghentikannya. Karena kuasa Tuhan lebih luar biasa, saudara. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup pintu. Kalau Tuhan yang membuka jalan, tidak ada yang bisa menghalangi jalan itu. Dan saya sangat percaya itu. Saudara, dan perempuan ini, saudara, dia melakukan sesuai dengan predikatnya, saudara. Sesuai dengan apa? Dengan tingkatannya, saudara. Tingkatan kehidupannya dia sebagai seorang hamba. Dia datang duduk di bawah kaki Tuhan. Terkadang hamba tidak tahu diri. Hamba mau duduk di kursi singgasana. Tuhan, soalnya ada kan? Beta coba ini kursi dulu. Padahal ada CCTV, saudara. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Terkadang kita sangat sombong rohani. Kita sangat punya roh agamawi yang sangat tinggi dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak boleh beginilah, tidak boleh begitulah. Padahal dia sendiri melakukan itu.
Perempuan ini sangat sadar, saudara. Sadar dia harus menempatkan dirinya di mana. Dia ada di bawah kaki Tuhan. Saudara, saya dan saudara dalam pengharapan kita masing-masing, dalam kehidupan kita masing-masing, kita punya beban hidup masing-masing. Kita punya pergumulan masing-masing. Saudara, dan saya percaya bahwa ketika kita punya pergumulan, saudara, ketika kita punya pergumulan dan kita ada setiap saat di bawah kaki Tuhan, saudara, percaya bahwa ada jawaban yang pasti bagi kehidupan saya dan saudara. Saudara, dulu saya bertobat. Saudara, kasih mula-mula itu begitu menyala-nyala dalam kehidupan saya, saudara. Ketika saya mau berdoa malam, saudara, kalau Tuhan bangunkan saya jam 12 malam, jam 3 pagi, saudara, itu baru bangun di tempat tidur saja air mata sudah tumpah. Baru bangun saja air mata sudah bercucuran. Saudara, sampai istri saya bingung. Saya juga tidak tahu, saudara. Air mata bercucuran. Sampai kamar mandi, mau cuci muka, sikat gigi untuk persiapan berdoa, saudara. Mau ganti baju yang rapi untuk persiapan berdoa. Tapi di kamar mandi, air mata itu semakin banyak. Sampai tidak tahu bedakan air yang saya pakai untuk cuci muka dengan air mata, saudara. Mungkin juga saya sikat gigi pakai air mata. Seperti itu, saudara. Karena apa? Karena punya kerinduan, sangat rindu duduk di bawah kaki Tuhan. Saudara, menyembah sampai istri saya bilang ini, ini menyembah sudah terlalu lama. Saya bilang, bukan saya yang mau, saudara, maunya Tuhan, saudara. Jangan maunya kita. Serahkan kehidupanmu kepada Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan, biar Tuhan yang berperang menggantikan saya dan saudara. Saya berdoa, saya menyembah, saya tidak tahu lagi waktu, saudara. Karena pekerjaan Roh Kudus itu begitu luar biasa. Saya menyembah, saya menyanyi, saya terus memuji Tuhan, saya berdoa di hadapan Tuhan. Dan itu air mata itu tidak bisa terbendung, saudara. Ketika saya ada di gereja, salah satu gereja di Kota Kupang ini, saudara, gereja yang ya saya tidak bilang apa, tapi ketika kita menangis di gereja itu orang merasa heran, saudara. Saya mengajak mereka untuk menyembah, mereka merasa heran. Mereka lihat sesuatu yang aneh. Mungkin ini orang-orang gila mungkin. Menyanyi kok sambil menangis. Saudara, ketika kita menyembah Tuhan, kita sinkron antara pikiran, perasaan kita, dan hati kita. Saudara, makanya kalau datang kepada Tuhan, jangan sampai hati masih di luar, saudara. Terkadang orang tidak merasakan apa-apa ada di gereja karena apa? Dia tidak merasakan hadirat Tuhan. Dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Saudara, saya datang ke gereja, saya mau berjumpa dengan Tuhan, saudara. Bukan saya datang ke gereja untuk datang berjumpa dengan hamba Tuhan. Tidak, saudara. Saya datang ke gereja, saya mau berjumpa dengan Tuhan. Karena tidak ada pemisah lagi, saudara. Usahakan ketika kita datang pada Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, saudara. Simon orang Farisi ini mengundang Tuhan di rumahnya. Tapi sepertinya dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Tuhan ada loh, tapi dia tidak berjumpa dengan Tuhan, saudara. Sampai dia mempertanyakan, kalau orang ini nabi, dia tahu siapa perempuan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita ada di gereja seolah-olah kita menyembah Tuhan, tapi kita tidak ada dalam hadirat Tuhan. Ini seringkali terjadi. Tadi firman apa ya di gereja? Besok tahu. Pendeta bilang apa? Padahal apa? Dia ada ngangguk-ngangguk di belakang. Pendeta pikir dia mengerti, padahal dia tidur. Karena apa? Karena tidak tahu menempatkan diri. Saudara, ketika kita datang pada Tuhan, usahakan yang terbaik yang kita persembahkan buat Tuhan. Kalau kita mau ke pesta, saya punya istri, saya tidak bersaksi orang lain, nanti orang tersinggung. Saya punya istri, kalau mau pergi ke pesta, saudara, pesta jam 6, jam 2 siang sudah mulai.
siap-siap saudara. Itu dandan segala macam. Jam 6 juga belum selesai. Kok itu jam karet, nah nanti kata jam 7 baru bisa. Padahal karena apa? Dandan belum selesai. Saudara, terkadang kita mau ke pesta, kita mau menghadap orang-orang besar, kita mau menghadap komandan, kita mau menghadap bupati, menghadap gubernur, kita usahakan yang terbaik yang kita persembahkan. Pakai minyak wangi sampai apa? Sampai orang cium orang langsung pingsan. Karena apa? Bukan karena wanginya, tapi terlalu menyengat. Sampai pingsan langsung, jatuh pingsan. Tapi kalau datang pada Tuhan, kau pikir itu biasa-biasa sah. Saudara, Tuhan lebih penting, saudara. Apapun yang ada dalam kehidupan, Tuhan lebih penting. Tuhan lebih baik. Tuhan lebih luar biasa. Tuhan lebih utama dari segala sesuatu. Dalam kehidupan kita, kemurahan Tuhan lebih daripada hidup kita, saudara. Jadi jangan kita menyepelekan itu. Jangan sampai kita lebih, duniawi kita lebih daripada apa? Daripada rohani kita. Saudara, orang bilang begini, harus seimbang jasmani dan rohani. Saudara, kalau buat saya, rohani itu harus lebih tinggi daripada jasmani kita. Karena apa? Ketika rohani kita sehat, saudara, otomatis jasmani kita pun akan mengikutinya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengerikan Tuhan. Saudara, orang bilang seimbang, Pak, kok harus tiap kali pergi gereja terus? Jangan begitu, Pak, tugas lebih penting. Iya, tugas memang penting, tapi rohani kita lebih penting. Saya kalau masih ada kesempatan untuk ke gereja, saya ke gereja, saudara. Sekalipun siaga 1, kalau memang masih ada kesempatan untuk bisa izin, saya izin untuk ke gereja. Karena apa? Karena saya tahu bahwa pemberi hidup, pemberi pekerjaan itu yang menghidupi kehidupan saya ada lebih utama dari segalanya. Saudara, kita harus seperti itu, saudara. Lebih utamakan Tuhan dari segala sesuatu. Jangan sampai, kalau mau pergi gubernur orang pingsan, mau pergi gereja orang pingsan juga. Karena apa? Tidak mandi, saudara. Sama-sama pingsan, toh? Seperti itu. Terkadang hal itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kau mau pergi ibadah rumah tangga, sah? Terkadang kita tidak tahu diri, saudara. Ada ibadah di sebelah, padahal ibadah rumah tangga yang satu gereja ini. Sudah lah, kita dengar dari sini, sah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan ini tidak diundang. Tapi ketika dia tahu Tuhan ada, dia hadir. Karena apa? Dia tahu diri. Dibanding daripada orang Farisi ini, Simon ini, saudara, dia yang mengundang Tuhan. Tapi seolah-olah tidak ada Tuhan dalam kehidupan. Orang Farisi, Simon orang Farisi ini, saudara, dia tidak ada dalam hadirat Tuhan. Dia ada dalam perjamuan bersama Tuhan. Sama seperti apa? Yudas Iskariot ada bersama-sama dengan Tuhan, tapi hatinya tidak bersama-sama dengan Tuhan. Terkadang kita pun demikian. Karena apa? Karena kesibukan kehidupan kita melupakan Tuhan. Kita semua ngantuk nih, saudara. Tuhan tahu, nah. Tuhan tahu kita semua ngantuk, nah. Sama-sama berdoa nih. Nanti besok baru berdoa. Saudara, Tuhan tidak, saya mau katakan demikian, saudara. Tuhan tidak melihat apa yang engkau kerjakan, tapi Tuhan melihat alasan apa engkau mengerjakan itu. Yang Tuhan lihat hatimu, saudara. Ketika Samuel mau mengurapi anak Isai, saudara, Samuel hampir salah mengurapinya. Karena apa? Samuel melihat perawakannya, Samuel melihat yang dilihat oleh manusia, tapi Tuhan bilang, Tuhan melihat hati, saudara. Yang Tuhan lihat hati saya dan saudara. Kenapa lu pergi gereja?
Itu yang Tuhan lihat. Kenapa lu mau cari Tuhan? Itu yang Tuhan lihat, saudara. Terkadang kita tidak sadar itu. Karena apa? Karena kita belum tahu diri. Saya tidak bilang kita tidak tahu diri, tapi belum tahu diri. Saudara, saya percaya di tempat ini tidak ada. Di mana-mana ada. Di tempat ini belum ada, tapi di mana-mana ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tahu menempatkan diri kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang anak, saudara, anak itu tidak mungkinlah dia taruh kaki di atas kepala bapaknya. Kita harus punya sopan santun, saudara. Saudara, Tuhan katakan bagi Simon, saudara, ketika saya masuk ke rumahmu, kamu tidak menyiapkan air bagiku untuk membasuh kaki saya. Saudara, itu adalah apa? Ada adat orang Yahudi, bahwa ketika ada tamu harus disiapkan seperti bokor pembasuhan lah, atau air, seperti sekarang nih, air untuk cuci tangan sekarang. Dulu memang sudah ada, tapi sekarang dibiasakan lagi untuk prokes, ya, seperti itu. Jadi harus basuh kaki. Karena apa? Karena di sana itu padang gurun, debu apa itu melekat di kaki, saudara. Sehingga harus membasuh kakinya. Harus apa, saudara? Yang berikutnya adalah menciumnya, saudara. Itu adat orang Yahudi, mencium. Saudara, Tuhan katakan bahwa engkau dari sejak aku datang, engkau tidak mengerjakan hal itu. Saudara, terkadang etika yang harus kita kerjakan, kita tidak mengerjakan itu. Kita menganggap remeh, padahal aturan itu sudah ada. Makanya sering ada istilah bahwa aturan dibuat untuk dilanggar. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada aturan yang dibuat oleh Tuhan. Di tempat ini orang-orang yang taat, orang-orang yang mau setia terhadap Tuhan. Saudara, orang-orang yang taat. Tadi saya lihat, saya hampir terlambat. Saya mau berbicara tentang taat, tapi kalau saya terlambat ini bahaya. Karena apa? Taat itu juga berbicara di dalamnya adalah disiplin. Saudara, disiplin waktu salah satunya. Kalau kita sudah berkomitmen dengan Tuhan, ibadah mulai jam 5 TET, sekalipun cuma satu orang yang hadir, ibadah itu harus dimulai. Karena apa? Itu waktu Tuhan, saudara. Tuhan sedang hadir, saudara. Tuhan sedang datang untuk memberikan berkat bagi saya dan saudara. Di gereja saya seperti itu, saudara. Sekalipun belum ada yang hadir, cuma hamba Tuhan dan pelayan, kita mulai. Karena apa? Kita sudah berkomitmen dengan Tuhan. Jangan ubah komitmen itu dengan Tuhan, saudara. Tuhan tahu, nah. Kebiasaan orang-orang yang mengaku bahwa orang-orang benar bilang begini, saudara, kok Tuhan suka sih, ini hikmat Tuhan juga, nah. Dan hikmat satu, kok orang besar belum hadir, dia ketunjang mulai dulu. Saudara, ketika peresmian gereja saya di sana, saudara, saya bilang sama gembala, Bapak, kalau Bapak Jeffrey Ukore belum datang, tetap kita mulai. Kita bukan menghargai manusia, tapi kita menghormati Tuhan, saudara. Kita menghormati Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan, bukan beribadah kepada manusia. Sehingga jangan sampai kita lupa itu. Tahu menempatkan diri kita, sadar siapa diri kita, tahu menempatkan diri kita di mana kita harus berada, saudara. Bagaimana kita melakukannya, saudara? Oleh karena itu saya ngomong sama Bapak Gembala, Bapak mau tidak mau, Pak Jeffrey biar terlambat itu tidak apa-apa, nanti dia datang, dia duduk di depan. Tapi kita harus mulai beribadah. Karena apa? Itu sudah komitmen kita dengan Tuhan. Saya baca kesaksian, mungkin di sini pernah baca kesaksian 7 orang Kolombia yang diangkat rohnya ke surga. Saudara, mereka mendapat wahyu dari Tuhan, mendapat petunjuk daripada Tuhan bahwa jam-jam doa jangan sampai dilewatkan. 1 menit pun tidak boleh kita lewatkan. Karena apa? Ketika itu komitmen kita buat dengan Tuhan, Tuhan sedang mengirimkan malaikatnya untuk memberkati. Berkat sedang tercurah, saudara. Oleh karena itu jam itu kita perhatikan baik-baik. Jam-jam berdoa kita, jam-jam ibadah kita. Jangan kita bilang, berhikmat sah. Jangan sampai seperti itu. Saya sering ngomong sama orang, saudara, kalau orang ngomong berhikmat, saya bilang begini, hikmat apa yang kamu pakai?
Manusia kah atau Tuhan? Jadi jangan sampai salah mengartikan hikmat itu. Terkadang kita mau menyenangkan hati manusia, bukan menyenangkan hati Tuhan. Ingat Bapak Gembala berkhotbah kemarin, mujizat. Mujizat untuk apa? Yang pertama untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, bukan menyenangkan hati manusia. Saudara, mujizat terjadi karena untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagi kehidupan saya dan saudara, bukan untuk menyenangkan hati kita, saudara. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan hamba Tuhan, bukan untuk kemuliaan Bapak Gembala atau Mama Gembala atau pelayan-pelayan Tuhan yang ada di altar. Bukan, saudara. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kolose berkata bahwa lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan oleh karena itu orang percaya harus lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, saudara. Jadi punya disiplin yang luar biasa. Kalau memang jam doanya jam 5 tepat berdoa, saudara. Tidak usah harus menunggu segala sesuatunya. Maka dari itu terkadang saudara, sebagai seorang hamba Tuhan, dia harus hadir lebih awal. Jadi jangan sampai dia terlambat. Tadi saya hampir terlambat, saudara. Ini sini sudah mulai doa pembukaan. Doa apa? Doa konsistori ya kalau dia apa? Doa pelayan. Saya puji Tuhan, saya tidak terlambat. Saya sempat ikut berdoa di tempat ini, dan saya percaya bahwa semua karena Tuhan. Saudara, hal yang ketiga yang dilakukan perempuan ini yaitu sadar bagaimana dia harus bertindak. Ada di hadapan Tuhan, bukan kita datang duduk seperti halnya saya pernah melayani di Tua Mese, saudara. Saya pernah tugas di Wini. Saya bergereja di ada satu gereja Bethel Indonesia satu-satunya yang di sana itu di Tua Mese, masuk ke dalam lumayan jauh, di pinggir pantai, di pinggir laut. Itu kalau saya dari Atambua, saya lihat Lakafean, kalau tidak salah itu di situ ada gereja lama, gereja Katolik itu mereka mau masuk gereja, mereka buka dulu, mereka punya ikat pinggang, mereka gantung di pohon itu. Jadi mereka namakan pohon itu pohon keramat. Karena apa? Ikat pinggang keramat yang digantung di pohon itu. Saudara, mereka bilang kalau mereka masuk gereja ini tidak boleh masuk karena ini bertentangan. Mereka tahu bertentangan, tapi mereka tetap pakai, saudara. Mereka tahu bertentangan, tapi mereka tetap pakai. Mereka menempatkan diri mereka sebagaimana mereka datang di gereja mereka. Terkadang kita seperti itu, saudara. Kita orang-orang yang munafik. Datang kalau di gereja, aduh sama kayak malaikat. Tapi kalau di luar iblis juga kalah. Iblis tanya ini yang iblis di beta, seperti itu, saudara. Terkadang di kehidupan saudara, kapan hari saya ada di depan gereja Talita Kumi. Kita hampir bertabrakan saya bawa mobil di depan pom bensin SPBU Pasir Panjang itu. Ada ibu satu, dia masuk di tengah-tengah celah antara mobil saya dengan mobil penumpang. Saya sudah masuk di tengah-tengah begini, dia masih coba sempat masuk, padahal sudah batasnya sudah terlalu sempit. Hampir lihat kejepit, saudara. Saya kaget, saya lihat kiri, saya kaget. Dia sempat kena kaca spionnya, kena sama kaca spion saya. Jadi kita jalan terus, saya bilang ibu yang salah, dia ngotot bilang saya yang salah. Ya sudah, berjalan terus sampai saya kurang puas, saya berhenti di gereja Talita Kumi Pasir Panjang. Saya cegat ibu itu, saya ngomong dengan dia bilang, Pak yang salah, Pak kenapa masuk? Saya bilang, aduh ibu ini luar biasa. Terkadang kita sudah salah, kita masih ngeyel, saudara. Kita masih coba untuk membenarkan diri kita. Perempuan ini, saudara, dia tahu dia hamba, dia datang, dia mengurapi Tuhan dengan apa? Dengan air matanya, dia menyeka dengan rambutnya sebagai mahkota bagi seorang manusia. Saudara, rambut ini mahkota. Rambut ini, kalau kita berbicara mahkota, berarti kita berbicara tentang kewibawaan, tentang kehormatan, saudara. Orang kalau diinjak di kepalanya pasti penghinaannya luar biasa.
perempuan ini mempersembahkan yang menjadi luar biasa bagi dunia itu, dia persembahkan bagi Tuhan. Saudara, pembangunan kemah suci, Allah berbicara untuk apa? Segala sesuatunya, perabotannya pasti disalutkan dengan emas murni. Kenapa? Karena apa? Karena emas bagi dunia adalah yang paling mulia. Tuhan mau yang paling mulia bagi dunia itu yang dipersembahkan bagi Tuhan. Itu berarti bahwa yang terbaik yang kita persembahkan bagi Tuhan. Terkadang kita setengah-setengah, saudara. Uang tinggal 50.000 nih, pas ada ibadah. Ini tukar uang kecil loh. Ini kalau kita kasih ini kita pulang pakai apa deh? Ini makan 2 hari nih, apalagi kalau bujang ya. Saya pernah mengalami bujang itu. Uang 50.000 itu bisa makan 2 hari lah. Ini makan 2 hari bagaimana ini? Saudara, terkadang kita tidak mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mempertanyakan lagi, tapi kalau kita ada dalam masalah, kita pertanyakan kapan Tuhan menolong saya dan saudara? Kapan Tuhan memberi berkat bagi saya dan saudara? Tapi ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita tidak mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, perempuan ini, dia melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, dia persembahkan yang terbaik, saudara. Kepalanya, mahkotanya, kewibawaannya, kehormatannya, dia persembahkan buat Tuhan. Karena dia tahu, raja di atas segala raja. Tidak ada yang bisa mengatasi, saudara, selain daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Simon mengundang Tuhan, tapi seolah-olah Tuhan tidak ada, tidak hadir dalam kehidupannya. Tapi perempuan ini yang tidak diundang datang, dia tahu bahwa Tuhan sedang hadir dalam kehidupannya. Tuhan sedang ada dalam hatinya, saudara. Tuhan sedang ada dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap kehidupannya, dalam setiap perjalanan kehidupannya. Tuhan sedang menyertai kehidupannya, saudara. Terkadang kita tidak sadar itu. Maunya berdoa uang 1 M turun dari langit. Tuhan, uang 1 M turun, padahal kalau uang 1 M turun tuh tendes dulu langsung mati tempat. Saudara, kita mau yang langsung instan. Tuhan, ini hari sembuh, saya mau tahu ini hari sembuh. Kita tidak mau ada proses. Saudara, dalam kehidupan kita perlu proses, saudara. Untuk apa? Supaya iman kita naik level terus dan terus, saudara, melalui proses itu. Karena apa? Kalau tidak melalui proses itu, kita anak-anak yang gampangan. Kalau tidak ada persoalan dalam kehidupan saya dan saudara, kita anak-anak yang gampangan, saudara. Kita bukan anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, saudara, 3 hal yang perlu saya sampaikan ini kiranya memberkati saya dan saudara. Dalam kehidupan kita harus tahu diri, saudara. Bagaimana kita sadar siapa diri kita, bagaimana kita menempatkan diri kita, dan bagaimana kita harus memperlakukan diri kita di hadapan Tuhan. Amin buat firman Tuhan, dan saya kembalikan buat hamba Tuhan.